di big data ya, nggak ada data sampah, data masuk semua, nanti suatu saat akan terpakai. Hukuman disiplin tadi ya, terkait dengan hukuman-hukuman yang kita terima, walaupun ini hukuman disiplin ini tidak bisa diinput personal, ini memang lewat operator yang input, karena kalau dikasih personal, kita lebih sering ngapus kayaknya, timbang nambah gitu ya, lebih sering ngapusnya. Makanya ini ada di operator. Kompetensi ini terkait dengan asesmen ini juga otomatis ya. Kalau kita ikut asesmen di BPSDM nanti akan masuk ke sini data. Riwayat gaji juga sama. Ini juga otomatis ketika kita ini otomatis, tapi otomatis yang ini ya, yang KP-nya yang gaji penambahan riwayat gaji karena kenaikan pangkat. Jadi ketika kita ngisi kenaikan pangkat, maka otomatis akan mengisi riwayat gaji. Tapi apa yang belum? Riwayat KGB-nya. Nah, kenaikan gaji berkala ini juga harus diinput di sini. Di riwayat gaji. Sebenarnya kalau ini teman-teman verifikator menggunakan aplikasi modul KGB, ya nanti ini juga akan otomatis terisi sampai riwayat gaji ini. Karena kan kita kan setiap tahun kan juga ada yang namanya rencana ini ya, rencana penganggaran. Anggaran gaji pegawai itu berapa sih setiap tahunnya. Nah, ini sebenarnya sudah kita hitung, sudah bisa kita hitung, tapi walaupun tidak akurat karena kadang jumlah gajinya nggak pas. Tapi secara estimasi sudah bisa dihitung dari situ. Dari golongannya, dari gajinya, dari tukinnya, dari jumlah anak istrinya, ya bisa kehitung. Absensi di sini riwayat absen. Kemarin kayaknya ini kemarin saya matiin absensinya karena sempat error ya pas awal-awal bulan kemarin tuh. Saya matiin dulu, tapi nanti saya aktifin lagi. LP2P ini kepada laporan pajak-pajak pribadi. Nah, kita tahu kan ada yang namanya inspektorat tuh dia ada aplikasi LP2P. Itu datanya langsung masuk ke sini. Nah, selain itu kita juga diminta untuk mengupload SPT. Kalau ada LHKPN, LHKASN ya, di sini juga bisa kita input. Di sini tapi hanya input sekedar buktinya aja. Bukti bahwa kita sudah melakukan proses pelaporan. Ya, kita dia lapor kekayaan di sini nggak hanya lapor, saya sudah, itu aja tanggal berapa, buktinya mana. SKP ini juga lewat BPSDM ya, kinerja SKP ya. Nah, harapannya sih nanti ketika kita sudah tahun ini ya, rencananya SKP ini sudah tidak ada lagi tombol tambah di situ. Jadi memang full updating, inputting itu lewat kinerja. Di ERM hanya terima data saja, tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi editing SKP ya, semuanya di full dari BPSDM. Nah, jadi memang sih pada akhirnya beberapa data yang memang aslinya dari instansi unit lainnya itu kita integrasikan dan kita hapus fitur tambah, edit, delete ya kita hapus. Jadi hanya tinggal terima data saja. Karya ilmiah ini buat siapa? Karya ilmiah ini buat teman-teman yang memang punya ya mungkin untuk Jafung atau siapa yang mau ngajuin karya ilmiah, di sini kita bisa simpan di sini nih bukti-buktinya mana. Dulu sih ini tujuannya kalau nggak salah untuk Balitbang dulu, untuk para peneliti, tapi ternyata bisa dipakai di pegawai-pegawai lain ya. Kalau tapera ini saya lupa, nanti kita buka aja. Oke, ini terkait jenis data apa aja yang harus kita upload. Ya, untuk data diri perubahannya itu tidak perlu verifikasi. Ya, kalau kita ubah alamat, kita input email itu tidak perlu verifikasi. Yang perlu verifikasi yang mana? Ini nih, yang data keluarga sama data-data riwayat. Ya, itu perlu dicek ulang oleh para verifikatornya. Jangan sampai data istrinya nambah, terus atau data istrinya atau suaminya berubah gitu ya, tadinya A jadi si B gitu ya. Anak-anaknya juga jangan sampai berubah. Jadi memang harus dipastikan lagi semua data itu sudah. Jadi itu fungsi verifikator tuh itu bisa memvalidasi